Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan pecinta catur. Selamat datang kembali di channel kami, Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan pembukaan gambit semi slap. Gambit semi slap itu hampir menyerupai, bisa dimasukkan di gambit Slavia, ya. Diawali dari D4, D5, C4, C6, kuda C3, kuda ke F6. Jadi kalau C kali D5, C kali D5, C kali D5, gajah F4, kuda C6. Nah, ini masuk di pembukaan Slavia variasi tukar. Nah, tentunya kuda F3, A6, benteng C1, baru gajah F5. Nah, ini gajah F5 sangat bagus sekali. Ya, setelah E3 jangan sekali-kali E6 ya, untuk hitam loh ya ini ya. Harus benteng ke C8. Nah, perimbangannya seperti begini ya. Adik-adik junior, nah nanti kita bahas. Yang kita bahas sekarang gambit semi slap. Nah, ini kalau ini Slavia variasi tukar ya. Nah, kita kembalikan posisi dari kuda F6. Nah, kuda F6 dulu gini. Nah, kuda ke F3 ya. Nah, ini cara bermain semi slap itu langkahnya E6 ya, cukup E6 ya. Jadi papannya ini saya balik ya, teman-teman pecatur pemula, adik-adik junior ya. Biasanya putihnya ini di bawah, sekarang putihnya di atas ya. Nah, ini pembukaan untuk hitam ya. Jadi saya sarankan adik-adik bermain E6 pada saat posisi kuda F3 itu E6 ya. Jadi perputaran langkah ya tetap bentuk bangunannya seperti gini. D5, C6, kuda ke F6, terus E6 ya. Nah, kita kembalikan posisi dari awal dulu. Kembalikan posisi dari awal ya. Jadi pembelajaran opening untuk adik-adik junior, pecatur pemula. Suatu misal langkahnya ini beda, kuda F3 ya, tetap bisa dimasukkan ke permainan semi slap ya, dengan langkah D5. Misalkan adik-adik kepengen bermain semi slap, terus dia melancarkan C4 biasanya untuk bermain Inggris, gini aja tetap C6. Misalkan E3, kuda ke F6, kuda C3 ya, baru E6, terus D4. Nah, ini masuk di perputaran langkah gambit semi slap ya. Paham ya adik-adik? Nah, terus saya kembalikan posisi dari awal dulu. Misalkan apalagi ya, misalkan C4 ya. Kalau C4 kan nggak mungkin D5 ya, kita awali dengan C6. Kalau E4 berarti bermain karokan ya kan, dimasukkan ke karokan. E4, D5 ya. Tapi kalau D4 ya tetap masuk ke D5, kuda C3, kuda F6, kuda ke F3. Nah, ini adik junior catur pemula perhatikan, cara membuat opening harus E6 masuk di pembukaan gambit semi slap ya. Jadi jangan sekali-kali gajah ke F5 ya. Kalau gajah ke F5 tentunya salah ya. Kalau gajah F5 bisa dihukum karena meninggalkan B7 ya. Biar paham adik-adik, biar tambah pengetahuan. Kalau gajah F5 sebelum CD5, CD5, kuda C6, gajah F5 terlalu rawan ya. Karena sama putih dihukum C kali D5, C kali D5 baru menteri ke B3. Nah, jadi adik-adik sangat bingung sekali antara diancam dengan B7-nya ya kan. Menteri B6 kena kuda ke kali D5 ya. Suatu misal dia jalan B6, sama putih dihukum dengan E4 ya kan. Suatu misal kuda kali E4 ya langsung kuda kali E4.
kali E4 ada cek di sini, gajah ke B5, kuda D7, kuda ke E5. Nah, posisinya hancur hitam gara-gara gajah F5 tadi kan. Nah, langsung di C kali D5 terus dibantu sama gajah ya menteri kali D5 dan diteruskan sendiri. Ya, otomatis menterinya ngancam di F7 dan ngancam di D7 ya. Kalau E6 nggak mungkin kudanya kena. Kalau gajah E6 ada gajah kali D7, gajah kali kalau gajah E6 kuda kali D7 langsung ancaman cek ke F6 kan, nggak mungkin, langsung kalah ya kan. Kalau gajah kali D5 kan kuda F6 cekmat. Kalau gajah D7 ya gajah kali D7 dan diteruskan sendiri menang satu benteng ya. Paham ya? Jadi saya kembalikan posisi dari gajah F5 tadi. Nah, posisi gini. Nah, posisi gajah F5, nah, C kali D5, C kali D5 ya. Jadi cara melindungi pion B7 ini sangat kesulitan sekali ya kan. Kalau B6 langsung E4. Suatu misal dimakan sama pion ya langsung kuda masuk. Kuda ke E5. Suatu misal E6 gajah ke B5 cek. Kuda BD7 gajah ke G5. Jadi serangannya putih tambah dahsyat gara-gara gajah F5 tadi. Ya kan? Nah, saya kembalikan posisi dari ini dimakan pakai apa? Dimakan pakai gajah juga tidak membantu. Dimakan pakai gajah ya dimakan pakai kuda E4. Kuda kali E4 gajah B5 tetap kayak biasa tadi. Kuda D7 kuda ke E5. Kuda ke F6 gajah ke G5. Jadi mau dicopot gajah makan F6 ya D7-nya tentunya kosong, tidak ada yang jaga. Paham ya? Jadi kalau gajah F5 itu saya kira kurang bagus. Tentunya yang paling bagus tetap E6 ya. Jadi saya sarankan adik-adik junior pecatur pemula tetap E6 ya. Oke. Dari kuda F3 ini yang paling bagus E6. E6 ini pilihannya tentunya ada 5 variasi. Yang pertama suatu misal gajah ke G5 ya harus kuda B D7 ya, biar cara menghafalnya gampang. Jadi semuanya kuda BD7 ya. Jadi bentuk variasi semi slap itu begitu. Tapi kalau kepengen lain ya H6 itu bisa lain. Nah, H6 begini bisa lain. Jadi ada varian gajah ke H4, ada varian langsung gajah kali F6 atau variasi D kali C4 langsung bisa. Setelah E4 H6. Nah, ini ada yang semi slap yang tajam ya kan. Nah, tapi saya sarankan pembelajaran adik-adik junior pecatur pemula cukup begini aja, cukup kuda B D7 aja ya. Jadi cara menghafalnya gampang ya. Kuda B D7 suatu misal selain gajah G5 ya, selain gajah G5 E3. Nah, tadi kan sudah saya omongkan kalau perputaran langkahnya diawali dengan kuda F3 kan hampir menyerupai kan kuda B D7. Variasinya seperti ini tetap ya. Suatu misal menteri C2 ya kuda B D7 sama. E3 ya, baru gajah ke D6. Ini aja. Suatu misal gajah D3 00. Rokade baru D kali C4, gajah kali C4 A6. Nah, ini masuk di semi slap yang variasi dengan Eko D46 ya, harus menghafal Eko juga. Eko itu di informator biasanya diawali dari
A00. Lah ini kalau pembukaan D4 ya otomatis D46, ada D45, ada D47, D48. Terus kalau yang gajah G5 itu bisa masuk ke D43. Kalau gajah F4 dan gajah G5 masuk di D43 ya. Saya kembalikan posisi dari awal, dari kuda F3. Ini kuda F3 E6. Ya, jadi adik-adik junior tentunya sudah paham ya. Jadi kalau apapun langkah 5 varian tadi, Menteri C2, E3, gajah G5, G3 ya tetap kuda B D7. Jadi formasinya seperti ini aja. Jadi cara menghafal openingnya gampang ya. Jadi diawali dari D4, D5, C4, C6, kuda C3, kuda F6, kuda F3, E6. Terus selain gajah F4 ya saya kembalikan posisi dari awal gini. Kalau gajah F4 beda ya. Kalau gajah F4 jangan kuda BD7. Ini karena dia sudah masuk ke arah tujuan mencengkeram ya. Suatu misal kuda BD7 ya kurang bagus karena ada langkah C5 ya. Suatu misal B6 ya B4, A5, A5, A3 sangat kuat sekali ya kan. Jadi buahnya hitam itu dicengkeram sama ini. Misalkan kuda ke H5 ya langsung gajah ke E5. Jadi mau mengasihkan gajah tapi merusak susunan formasinya pion hitam. Kalau suatu misal ini diteruskan F6 ya ditarik gajah ke G3. Kuda kali G3, H kali G3. Ya kan? Apa langkahnya? Nah, ini kesulitan kan? Tentunya hitam ya. Misalkan E5 baru dibalas B5. Ya, suatu misal E kali D4 ya kuda kali D4 dengan ancaman C6. Formasinya tambah rusakan hitam tambah daripada putih. Ya, paham ya? Jadi kalau gajah F4 harus D kali C4. Tadi jika tadi E4 posisi gini ya. Waktunya B5, jika E4 langsung kuda ke H4. Ini bagus. Bagus apa itu? Bagus putih. Apa langkahnya? Kalau E3 langsung B kali C6. Kudanya lompatnya nggak bisa apa-apa. Ya, suatu misal kuda B8 ya C7 langsung. Menteri kali C7 atau dimakan dulu. E kali F2, raja kali F2 biasa. Menteri kali C7, kuda kali D5. Jadi posisinya bagus putih. Apa langkahnya ini? Jadi bangunannya bagusan putih. Ya, paham ya adik-adik? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari gajah F4. Gajah F4 begini. Selain gajah F4, kuda BD7. Tapi kalau gajah F4, D kali C4 yang paling bagus. Ya, putih E3, mau ngambil pion, jangan boleh. B5, merusak formasi pion. A4, ya langsung dipen, gajah B4. Putih tentunya kesulitan untuk mengambil pion lagi kan. Tentunya kalau mau ngambil pion ya A kali B5, C kali B5, gajah B8, benteng kali B8, benteng kali A7. Ini langsung bentengnya di buntu biar tidak bisa keluar lagi kan. Rencana menyembelih benteng
Nah, suatu misal kuda ke E5, nah, mengancam F7 dan C6 ya cukup gajah B7, ya kan? Menteri ke A1, gajah ke B6. Nah, kalau benteng larinya ke A3, B4. Kalau benteng larinya di A2, nah ini kan agak kesulitan hitam. Jawabannya apa yang paling bagus untuk melindungi petak B5 pion ya? Tentunya dengan kuda ke D5. Kalau kuda kali B5 gini ya langsung kuda ke B4, jebakan kan. Kalau benteng lari ya kudanya cek ke C2. Nah, ancamannya cek menteri kan. Nah, kalau menteri menjaga supaya tidak dicek menteri ya kuda kali A2, menteri kali A2, gajah ke A5 dulu. Biar ditutup pakai kuda, biar tidak bisa rokade kalau memang dia jalan. Kalau kuda C3 baru 00. Nah, ini bagusan hitam, ya kan? Nah, apa? Suatu misal kuda kali C4 ya gajah kali C3. Suatu misal menteri kali C4 ya gajah D5. Jadi bentengnya mau makan B2, kalau menteri D3 ya benteng kali B2. Kalau menteri ke E2 ya gajah kali C3. Jadi diteruskan sendiri. Jadi unggul. Ya, kalau gajah F4. Ya ini pembelajaran supaya adik-adik junior itu kuat bermain semi slap dengan variasi D5 C6, urutannya kuda F6 E6 ya. Jadi membuat cara menghadapi permainan D4 ya, paham ya? Oke, saya kembalikan posisi dari kuda F3. Nah, kalau suatu gajah F4 begini ya langsung D kali C4. Suatu misal diputar sama putih A4 tidak E3 ya tetap aja gajah ke B4. E3 ya B5 sama aja, cuma perputaran langkah. Kalau tadi kan E3 dulu, ya, sekarang A4. A4 ya gajah B4. Kalau kepengen balik ya A kali B5, C kali B5, gajah kali B8, benteng kali B8, benteng A2. Nah, benteng A2 ini benteng kali A7 ya, maksud kami benteng kali A7. Langsung aja kuda ke D5 bisa, buat variasi seperti ini bisa ya. Kuda D5, menteri C2. Nah, baru gajah ke A5 bisa ini seperti ini. Misalkan kuda ke E5 misalkan gini ya. Ya langsung rokade aja enggak apa-apa, langsung rokade. Nah, suatu misal kuda ke C6 dipancing kan, ya langsung gajah kali C3 cek. B kali C3, menteri ke B6 ya, tinggal adik-adik nanti milih varian antara langsung ngepen atau gajahnya kembali ke B6 ya kan. Nah, ini kan kalau kudanya makan B8 ya menterinya makan A7. Kalau kuda ke E7 ya kuda kali E7, benteng kali E7, benteng ke A8 dengan ancaman menteri D6 menyembelih benteng. Ya, paham ya? Jadi hitam tidak ketinggalan. Wah, perwiranya sangat aktif sekali. Ya, cara mengantisipasinya gitu kalau gajah F4 ya, adik-adik junior. Saya kembalikan posisi dari awal gajah F4 tadi ya. Nah, gajah F4, D kali C4, A4, gajah B4 ya. E3, B5. Nah, kalau kepengen balik C kali B5, A kali B5, C kali B5, gajah B8, benteng A B8, benteng A7. Nah, tadi pilihannya kuda D5 juga bisa, gajah A5 begini juga bisa. Gajah A5 suatu misal
menterinya ke A1, nah, tinggal gajah ke B6. Benteng ke A8, benteng kali A8. Menteri kali A8 langsung dipen lagi. Gajah ke A5 lagi biar kudanya tidak bisa keluar. Masih dalam pen-penan kan. Menteri ke C6 cek, tutup pakai gajah. Kalau menteri D6 nggak mungkin ada kuda ke E4, ya kan? Makan kuda kan, menteri A3 B4 ya. Otomatis menterinya ke B7, ya langsung aja gajah kali C3. Cara menghukumnya seperti itu. B kali C3, menteri ke A5. Menteri ke B8 ya kasihkan aja bentengnya raja ke E7. Menteri kali H8 ya kuda ke E4 dan dipastikan kalah putih. Apa langkahnya? Misalkan gajah E2 ya menteri kali C3. Raja ke F1 ya checkmate juga menteri C1 dan diteruskan sendiri. Paham ya? Tentunya menang hitam. Jadi adik-adik bisa belajar meneruskan sendiri. Jadi variasinya kalau gajah F4 itu seperti itu ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham saya kembalikan posisi dari kuda F3 E6. Kuda F3 E6 ya. Tentunya gajah G5, gajah bermain di atas sudah kita bahas. Tentunya gajah G5. Gajah G5 cara mengantisipasinya saya sarankan tadi kuda B D7. Jadi selain gajah F4, kuda B D7 ya. Jadi kalau gajah F4 lain memang harus D kali C4. Kalau suatu misal E3 ya dimasukkan ke gambit spring menteri A5. Ya, kalau nanti kita bahas satu persatu karena durasinya terlalu lama kan membahas banyak gajah G5 nanti menteri A5 masuk di gambit spring ya. Ini misalkan E3-nya kita tunda, dia mencengkeram C5. Ini beda lagi. Ya kan? Jadi gajah F4 mencengkeram bisa, tapi kalau gajah G5 nggak bisa ya. Jadi cara membongkarnya cukup dengan B6. B6, B4. Baru kita H6. Gajahnya otomatis lari ke H4, baru gajah ke E7. Itu yang bagus ya. Jadi formasinya seperti gini ya, adik-adik junior. Kalau di gajah G5 tapi di C5 ya. Kalau E3 baru rokade. Setelah dia gajah ke D3, lah ini ada kesempatan bongkar. Jadi adik-adik junior sering bermain di D4 begini tapi kalah gara-gara cara membongkarnya nggak bisa ya. Ini saya beritahu cara membongkarnya, saya tunjukkan supaya adik-adik junior itu bagus kalau menghadapi D4 atau pecatur pemula ya. Jadi cara menghadapi D4 yang modelnya mencengkeram begini. Terus apa cara membongkarnya? Cara membongkarnya ya langsung B kali C5. Kalau dimakan pakai D nggak mungkin, E5-nya bisa naik, jadi kan bisa gerak kan. Otomatis dimakannya pakai ke B kali C5. Baru ini kita bongkar ya, adik junior, pecatur pemula, E5 dijalankan. Ini sangat sulit sekali kan. E5 tentunya ada pemaksaan pukul memukul ya. Kalau dipukul pakai kuda, ya dipukul biasa pakai kuda. Kalau kan maju E4. Kalau dipukul pakai kuda ya dipukul kuda kali E5. D kali E5 ya otomatis pionnya kan pecah-pecah, kuda D7. Antara C5 sama E5 kan kena. Gajah kali E7, menteri kali E7. Ini kan pecah. Jadi adik-adik bisa membongkar ini, ya kan? Dan yang jelas hitam sudah tidak ada tekanan. Ya. Kalau F4 otomatis dipecah lagi F6 ya. Paham ya? E3-nya ya jatuh, ya kan? C5-nya juga jatuh, E3-nya juga jatuh ya. Paham ya? Jadi
bisa meneruskan sendiri tentunya adik-adik junior ya. Cara membongkarnya seperti itu. Nah, saya kembalikan posisi dari E5 tadi. Nah, E5 tadi ya, caranya E5 tadi ya, Bang gimana cara kalau dipukul pakai pion ya? Kalau dipukul pakai pion, D kali E5 langsung kuda ke G4. Kuda ke G4 itu mengancam pion E5, jadi mengeroyok antara kuda D7 dan kuda G4. Nah, suatu misal dijaga sama gajah, gajah ke G3 dikeroyok lagi sama menteri, menteri ke C7. Nah, cara ngeroyoknya seperti itu. Jadi C5-nya dibuat nanti. Jadi E5-nya yang bagus itu langsung diambil. Memancing juga kan kita. Suatu misal dia E6, bagus sekali kelihatannya ya. Baru menteri ke A5 kan karena ada lubang. Kuda C3-nya ini sangat lemah sekali, ya kan? Apa langkahnya? Otomatis kalau diperagakan E kali D7 ya tentunya menteri ke C3 cek. Menteri D1 D2 nggak mungkin bentengnya kena A1. Lari ya dimakan biasa. Suatu misal lari biasa gini ya tetap gajah kali D7 dan posisi aman, ya kan? Di samping itu putih nggak bisa rokade, ya. Tentunya bagus hitam, nggak mungkin kan? Otomatis dia pas posisi gini makan F7 cek, ya kan? Baru benteng kali F7, otomatis di open, menteri menjaga di D2, menteri menjaga di D2, hitam langsung melancarkan kuda kali C5, jadi unggul. Kalau rokade ya langsung dihukum kuda kali D3, menteri kali D3, gajah A6 menang kualitas. Paham ya? Suatu misal rokade dia cepat-cepat kepengen rokade putihnya ya. Dia tahu kalau menang kualitas, dia gajah ke E2 gini, ya langsung unggul juga karena kuda E4 dapat kuda 1. Menteri lari kudanya dimakan, kuda kali E4 gajah ke B4 dan menang menteri, dapat menteri diteruskan sendiri, ya kan? Otomatis kalau pas pada saat posisi gini gajah C2 ya otomatis gajah ke A6 mencegah rokadenya dan jadi unggul hitam ya. Cara membongkar gajah G5 C5 tadi seperti itu ya adik-adik junior pecatur pemula. Saya sarankan bermainlah tetap semi slap yang murni, jadi D5 D4 D5 C4 C6, kuda C3 kuda F6, urutannya seperti itu, kuda F3 E6 ya. Kalau sudah posisi gini saya kembalikan posisi dari gajah G5 tadi. Gajah G5 tentunya kuda BD7. Jadi kalau C5 cara ngukumnya itu kalau E3 dimasukkan gambit spring. Menteri ke A5. Ya. Menteri A5 ini jebakannya banyak. Kalau gajah D3 gini blunder. Bagusan hitam, ya. Kalau gajah D3 D kali C4, gajah kali C4, kuda ke E4, ya. Ini langsung unggul hitam, ya. Suatu misal menteri C2, menteri C2 ini ya tentu Pak semula, jadi tetap kudanya lompat ke E4, gajah D3 blunder, ya. Kalau gajah D3 blunder, otomatis kuda kali G5, kuda kali G5, D kali C4. Pionnya ngancam gajah, menterinya ngancam kuda. Ya, paham ya? Jadi cara mengukumnya gitu. Jadi otomatis langkahnya pas pada saat ini normalnya apa? Normalnya menteri C2 salah, gajah D3 salah. Normalnya kuda ke D2, ini normal ya. Kalau D kali C4 ya otomatis gajah ini mukul dulu. Gajah kali F6, kuda kali F6, baru kuda ke C4, baru menteri ke C7. Nah, ini yang bagus ini. Ya. Variannya seperti itu. Tapi
dia misalkan blunder ya adik-adik bisa menghukumnya, ya kan? Atau begini variannya, kuda kuda ke D2 jangan D kali C4 dulu, gajah ke B4 yang paling bagus ya. Gajah B4 apa ini? Suatu misal gajahnya harus wajib mukul dulu karena mau dipukul itu. D kali C4, gajah kali F6, kuda kali F6. Nah, kuda kali F6 baru menteri C2. Nah, ini variannya yang bagus. Baru D kali C4, kuda kali C4, baru menteri ke C7. Nah, kalau gajah ke E2, baru C5. Langkahnya seperti ini. Jadi kudanya dipen sama gajah. Jadi gajahnya dikeluarkan dulu yang benar ya. Paham ya? Jadi kalau sudah paham, saya rubah lagi variasi yang lain. Jadi cara menghukumnya seperti ini, cara bermain opening yang benar. Jadi kalau dia E3, masukkan ke gambit spring. Kalau ke E3 gini, masukkan ke gambit spring. Menteri A5. Ya, kalau langkah yang paling benar, kuda ke D2, baru gajah ke B4. Ya kan? Kalau apa suatu misal ini? Suatu misal harus makan ini. Menteri C2 nggak mungkin, harus gajah kali F6 dulu. Baru kuda kali F6. Masalahnya D mau kali C4. Ya kan? Nah, menteri ke C2, baru C5. Ini jadi permainan menjadi rame. Ya. Tapi tentunya hitam sudah tidak ketinggalan opening dan bisa diteruskan sendiri dan jadi berimbang ya. Oke, kalau sudah paham akan saya analisa lagi yang gajah di bawah. Jadi bermain E3 ya. Ini sebelum masuk di variasi E3. Nah, ini kan tadi gajah G5 ya. Gajah G5. Saya perkenalkan adik-adik junior dan pecatur pemula ya, ini masuk di Eko D44 ya. Jadi kalau D44 bentuknya seperti gini. Cuma suatu pengetahuan aja, perbendaraan opening. Jadi kalau yang tadi kuda B D7, putih melancarkan C5, ini masuk di D43 ya. Ekonya D43. Jadi posisi tulisan D43 itu biasanya kalau di engine atau di informator atau di buku-buku apa itu semi-slap D43. Bentuk seperti gini ya. Sekarang saya perkenalkan balik ke D44. Jadi biar tahu bentuk bangunannya. Jadi adik-adik junior sama pecatur pemula, jadi kita diajak main jenis apa, jadi tahu ya. Kalau D kali C4, nah ini masuk di jenis D44, semi slap yang D44. Jadi E4, B5, E5, H6, gajah ke H4, G5, kuda kali G5, H kali G5, gajah kali G5, kuda BD7. Jadi permainan ini sangat keras. Jadi dan ini masuk di semi slap D44. Nah, tentunya saya urutkan kan setelah D43 gajah G5 sama gajah F4 tadi, tapi kalau hitam tidak melakukan D kali C4 berarti tidak terjadi D44. Tapi kalau D kali C4 seperti gini ya terjadi Eko D44 ya. Paham ya adik-adik ya. Sekarang saya kembalikan posisi dari gajah G5 ya. Dari gajah G5 awal ya, gajah G5 gini, yang awal gini. Nah, ini kalau D kali C4 masuk di D44 ya. Eko di D44 kali. Kalau kuda BD7, kuda BD7 C5 ya, ini masuk ke D43. Jadi hitam sudah tidak makan C4-nya ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, D44 sekarang masuk di
E3. Saya kembalikan posisi dari awal. Nah, gini. Nah, E3. E3 ini hitam langsung kuda B D7. Nah, ini saya masukkan ke urut ya. Jadi D44 sudah, bentuk diagramnya yang tajam tadi kan D kali C4, di E4 dijaga B5, terus di E5 ya. Jadi yang tajam tadi. Nah, ini sekarang Menteri C2. Menteri C2 ini jawaban hitam yang paling bagus adik-adik junior ya, pecatur pemula ini ya, wajib. Langkahnya nurutin opening aja, gajah D6. Nanti tentunya adik-adik junior pecatur pemula ngikuti channel saya terus ya, nanti akan ada semacam contoh-contoh partai yang menjurus ke permainan rame ya, atau yang mengimbangi hitam ya. Jadi belajar dengan semi slap komplit ya. Jadi semi slap yang mulai dari D43 diloncati D44, karena kita tidak D kali C4 kuda B D7, berarti D43, D45, D46, D47 dan D48. Jadi ada beberapa 5 varian ya, 5 varian semi slap yang D43, D44, D45, D46, D47, D48. Jadi ada 5 varian ya. Nah, tentunya kalau Menteri C2 gajah D6, tapi kalau dia putih melancarkan G4, ya ini terjadi D45 ya. Bentuk bangunannya seperti gini ya, tajam juga karena mengorbankan pion G, nanti dia akan mengambil di benteng G1 ya. Jadi jawabannya hitam ada yang H6, cukup santai begini ada. Jadi dia tidak menghiraukan G4 ya. D kali C4 juga ada. Kalau dia di G5 dia larinya kuda ke D5. Nah, ini bentuk variasi seperti ini juga ada. Ada yang makan kuda kali G4. Kalau benteng G1 ada kuda H6. Nah, ini juga ada seperti gini. Kalau benteng ke kali G7, menteri ke F6. Nah, ini bagusan hitam kalau dia mengarah ke situ ya. Tentunya jawabannya putih tidak begitu. Benteng kali H7, benteng kali H7, menteri kali H7, kuda F8 dan kuda F3-nya copot karena menterinya tidak ada tempat untuk mengancam kuda H6 ya. Jadi harus balik lagi menteri kali F3 dan dipastikan hitam bisa menang karena menang perwira 1 ya. Nah, itu cara menghukum kalau putih itu salah ya. Nah, ini sekedar salah satu contoh D45 ya, Eko D45. Nah, itu pasti ada di buku informator atau buku apa itu, engine, atau misalkan membuka stockpiece atau engine atau apa itu. Nah, itu pasti ada tulisan tertera di 45 ya, kalau pas posisi Menteri C2 G5 ya. Saya lanjutkan lagi, balik posisi awal. Posisi awal E3 ya. E3 Menteri ke C2, kuda BD7, Menteri C2 gajah D6. Jadi kalau G4 masuk di semi slap D45. Tapi kalau gajah ke D3, ini bentuk diagram ini masuk di D46. Jadi ada kumpulan-kumpulan partai-partai yang D46 yang main Grandmaster juga ya. Jadi langkahnya rokade, dibalas rokade, D kali C4, gajah kali C4, A6. Kalau A4, C5. Jadi masuk di D46. Jadi openingnya sangat mengimbangi sekali hitam ya. Suatu misal tidak A4 benteng ke D1 ya, B5 gajah ke E2, menteri C7. Suatu misal E4 sentralnya mau menggarpu ya dicegah dengan E5. Nah, jadi imbang. Kalau D kali E5, kuda kali E5, jadi mengimbangi sebagai pemain hitam ya. Paham ya? Nantinya tentunya adik-adik junior pecatur pemula kalau selalu mengikuti channel saya, mungkin saya tayangkan permainan semi slap yang D46, D47, D43, D48 kan gitu. Jadi
contoh-contoh partainya ada ya, tapi minimal dari opening di sini sudah bisa menguasai middle. Jadi intinya adik-adik junior pecatur pemula openingnya tidak ketinggalan, tidak ketekan. Nah, kalau middlenya adik-adik junior sama pecatur pemula ini bagus, tentunya dapat mengimbangin karena buahnya tidak ada yang terpendam ya, di buahnya aktif semua ya, bukan pasif tapi aktif ini buahnya hitam ya, menirukan opening yang saya tunjukkan ini ya, paham ya. Nah, sekarang D46 sudah masuk ke D47. Masuk ke D47 tentunya saya kembalikan posisi E3 gini, langsung kuda BD7, gajah ke D3, D47 ya, semi slap yang D47, D kali C4, gajah kali C4, B5, ini gajah B3 atau gajah D3 ya, tapi kalau suatu perbendaraan kalau gajah B3 ya langsung dihukum aja, B4, lari kuda ke A4, gajahnya ke A6, jadi mencegah rokade, menteri C2, menteri ke A5, jadi cara menghukumnya gitu. Kalau menteri kali C6 nggak mungkin karena menterinya kesembelih ya. Menterinya tidak bisa jalan, otomatis balik lagi. Kalau gajah C4 juga kalah, ada B3, cek dan mendapatkan satu perwira minimal gajah putih hilang ya. Suatu misal langkahnya ini gajah D2 ya kan, gajah D2 ya langsung dihukum menteri ke B5. Cara mengantisipasinya seperti itu. Menteri D1 baru gajahnya ke D6, benteng C1 baru rokade. Jadi hitam sudah bisa mengimbangin karena gajah ke C4, menteri ke B7, kalau makan ya mencegah rokade lagi kan, nggak mungkin rokade baru gajah ke B5. Jadi nantinya dimakan sama pion, kudanya yang di A4 biar gerak ya. Setelah dia jalan ke B3 ya baru A5 dan jadi mengimbangin ya. Nah, ini masuk di D47 gajah B3 ya. Sekarang saya kembalikan posisi dari awal lagi. Nah, gini. Kuda BD7 gajah D3 makan C4 B5. Nah, ini yang normal gajah ke D3. Gajah D3 langsung dibalas sama hitam gajah B7 ya. Pada dasarnya intinya semi slap gajah B7 ini, gajahnya ini harus aktif ya. Gajah B7 ini harus membuka C5. Jadi intinya harus membuka C5. Suatu misal langkahnya putih ini E4 ya, cepat-cepat B4. Ya, ini masuk ke D47, bentuk diagramnya seperti begini. Kalau kuda ke A4 atau kuda ke E2 sama aja C5 ya. Nah, intinya pembukaan semi slap ini gajah B7-nya ini harus aktif ya, adik-adik junior ingat-ingat. Jadi gajah B7-nya ini harus aktif supaya menguasai diagonal B2 sama B7 sama G2 ya. Gajahnya ini ya, misalkan D kali C5 ya gajah kali C5, kuda kali C5, kuda kali C5, gajah B5, raja ke E7. Tentunya hitam sangat mengimbangi sekali. Kalau putih tidak mau peraduan menteri, otomatis E4-nya pionnya itu jatuh, pion tengah. Tapi kalau mau makan menteri, otomatis nggak jatuh, tapi ya perkembangannya cukup bagus hitam ya. Paham ya, adik-adik junior. Jadi cara mengimbangi D47 ini begini. Jadi adik-adik junior pecatur pemula bisa maksudnya bisa ngerti dengan pengetahuan yang saya tunjukkan. Oh, ini variasi semi slap D43, oh semi slap D45, oh semi slap D46, ini semi slap D47 ya. Paham ya? Oke, kalau sudah D47 sudah saya tunjukkan, masuk ke D48 ya. Kembali ke E3 dulu ini. Udah BD7, gajah D3, sama hampir menyerupai D48 ini. D kali C4, gajah kali C4, B5, gajah ke D3. Nah, suatu misal dia
gajah B7 kan A3 lagi ya, ini harus tetap ya masuk di D47 tetap ini ya. Ya, ini tujuannya putih, adik-adik harus tahu, adik-adik junior, karena jangan langkah yang perkembangan biasa gini, gajah ke D5, D6, nah nanti B4. B4 tujuannya C5-nya tidak bisa naik, berarti terpendam gajahnya yang di B7. Nah, ini otomatis posisinya hitam cukup jelek sekali karena gajah B7-nya itu tidak bisa keluar ya, ketutup pionnya sendiri ya, itu nggak benar ya. Makanya pada saat posisi A3 gini, adik-adik junior pecatur pemula langsung tak suruh nyorong ya, nyorong di B4 ya. Karena gajahnya yang di B7 biar hidup. A kali B4, gajah kali B4, menteri ke B3, dijaga A5, rokade ya, perkembangannya rokade, gajah D2, C5. Nah, jadi posisinya seperti gini ya. C5 gini. Jadi gajah B7-nya itu hidup ya. Nah, soal menang dan kalah itu nggak masalah. Yang penting kita programkan buah-buah catur kita ini yang aktif ya. Jadi jangan sampai terpendam di bawah atau tidak bisa jalan ya. Minimal geraknya ya harus yang aktif ya. Paham ya? Jadi saya kembalikan posisi dari E3 tadi kuda BD7 ya gini. Tentunya gajah ke D3, D47-nya sudah, sekarang masuk ke D48 ya. D48 hampir menyerupai dengan D47, D kali C4, gajah kali C4, B5, gajah ke D3, gajah ke B7. Tentunya E4 sudah, A3 sudah, rokade. Nah, rokade pada dasarnya yang saya terangkan tadi, gajahnya B7 ini harus hidup, jangan menggerakkan posisi di sapraja gajah hitam dulu, ya harus gajah putihnya yang dirawat dulu ya. Jadi A6, tujuannya A6 itu mau C5 otomatis ya. Kalau E4 baru ke C5. Nah, ini masuk di D48 ya. Paham ya? D5, D5 ini dikorbankan. Suatu misal dimakan-makan ya lajur E-nya ini terbuka. Jadi nanti terjadi bahan serangannya putih. Hitam tidak boleh menerima makan D5. Walaupun menang pion 1, tapi buahnya tidak berkembang sama sekali karena lajur E-nya terlalu bahaya untuk hitam ya. Otomatis langkah yang terbaik untuk hitam menteri ke C7. Nah, ini masuk di D48 ya. Eko di D48, semislap Eko di D48. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kasih contoh partainya Boris Gilpan yang pemegang buah hitam sama Rab Alkeson. Nah, Rab Alkeson ini dari Rusia ya, paham ya? Nah, ini tak beri contoh partainya. Ini salah satu contoh partai dengan permainan GM dari kebangsaan Swedia, namanya Rab Alkeson. Ini Grandmaster tahun 95. Jadi pada saat waktu jaya-jayanya Rab Alkeson dari kebangsaan Swedia, lawannya hitam Boris Gilvan. Boris Gilvan sekarang dulu ranking ke-9 ya dunia, sekarang sudah turun karena dia ya juga sudah usia lanjut ya. Sekarang umurnya 53 mungkin Boris Gilvan, kelahiran tahun 68 ya. Tapi mudah-mudahan dengan partai-partainya dia ya, untuk pembelajaran pecatur junior ya. Mari kita awali dari pembukaan semislap D48 ya. Yang diawali dengan D4, D5, C4, C6 seperti biasa. Kuda C3, kuda F6, kuda F3 ya. Boris Gilvan E3, E6 ya. Rab Alkeson E3 ya. Kuda BD7, kuda BD7, gajah ke D3.
gajah D3, Boris Gelfand melancarkan D kali C4, gajah kali C4, B5, gajah D3, gajah B7. Nah, ini terjadi gambit semi-slap variasi Eko ya, Eko D48 ya, D48. Rokade A6 ya, ini kan langsung kan, jadi C5-nya tetap dinaikkan. Nah, JM kalau main seperti ini, jadi gajah B7-nya itu didahulukan ya. E4, C5, D5, Menteri C7. Nah, Menteri C7, putih Menteri E2 ya, Menteri E2 terus hitam melancarkan C4. Tapi sebelum Menteri E2 ada variasi D kali E6 ya. D kali E6 ini yang dimainkan oleh Alexander Pachenko yang dari pelatih dari Rusia itu melawan Alexei Drib ya. Alexei Drib itu yang pegang hitam ya. Pada saat itu kejadiannya D kali E6 dimakan pakai F kali E6, kuda G5 ya, cara menjaganya menteri ke C6 ya, tentunya menyerang diagonal G2 B7 kan. Putih gajah F4. Gajah F4 pada saat itu trip C4, gajah C2, gajah ke C5 ya. Gajah C5 langkahnya B3 pada saat itu kan. Bagus sekali memecah pion yang di C4, tapi langsung kuda ke B6 dijaga sama hitam. Kalau makan kan tidak putus pionnya, dimakan kuda ke B6 sama Alexei Drib ya. Jadi ini sekedar perbendaharaan partai ya. Kuda F3, rokade, kuda E5, Menteri E8. Baru B kali C4, langsung benteng ke D8. Jadi Alexei Drib bagus sekali langkahnya. Mengorbankan pion tapi mengambil diagonal ya. Menteri E1 baru kuda ke G4. Jadi mengancam kuda E5 sama gajah F4 kan otomatis dimakan kuda kali G4, benteng kali F4, kuda E5, gajah ke D4 ya. Pada saat posisi gini Pachenko blunder. Langkahnya kuda F3 diselesaikan sama Alexei Drib, benteng kali F3, G kali F3, cek. Menteri ke G6, raja ke H1, menteri ke H5. Pachenko Alexander blunder lagi, benteng ke D1 diselesaikan sama Drib, gajah E5. Jadi mematkan H2 kan. Benteng kali D8 tinggal digerakkan raja ke F7. Nolongnya gimana? Nolong F4 ya dimakan biasa gajah kali F4. Tentu nolongnya dengan raja G2 dicek dulu ke G4, raja 1 menteri ke H3 dan tidak bisa ditolong ya. Itu salah satu contoh partai kalau F kali E6 ya. Balik posisi ke partainya Ralf Alkesen sama Boris Gelfand ya. Ralf Alkesen dari kebangsaan Swedia dan Boris Gelfand dari Israel. Saya kembalikan Menteri C7. Partai tagnya itu Menteri ke E2 ya. Menteri E2 langsung Boris Gelfand membalas dengan C4, gajah C2, langsung gajah ke D6. Jadi langsung menyerang titik H2-nya. Suatu misal benteng E1 ya langsung mau nyorong E5 ya langsung di kuda ke E5 jawabannya hitam ya. Kuda kali E5, gajah kali E5 dan mengimbangi sekali hitam ya, tidak mungkin kan. Saya kembalikan benteng E1, tentunya langkahnya Ralf Alkesen raja ke
H1. Dia maksudnya ini menguasai petak-petak sentralnya. F4-nya kan rencana mau dinaikkan juga kan itu ya. Kesempatan ini rokade Boris Gelpan, D kali E6, F kali E6, baru kuda ke D4. Kuda D4 tentunya mengancam pion E6, benteng A, E8. Boris Gelpannya ya. Boris Gelpan benteng A, E8, langsung Ral Alkeson F4, ya kan? Mau menggarpu E5 ya. Tentu dipatahkan dengan E5 sama Boris Gelpan ya. E5, kuda masuk ke F5. Kuda masuk ke F5, langsung E kali F4, kuda kali D6, menteri kali D6, gajah kali F4. Tentunya menteri ke E6. Jadi sangat bagus sekali menteri E6 ini ya. Menteri E6 ini suatu misal apa langkahnya? Langkahnya benteng AD1, suatu misal kan. Benteng AD1. Kan ini pionnya diancam kan sama hitam. Langsung aja kuda kali E4 langsung dimakan. Kuda kali E4, kuda kali E4, gajah kali E4, gajah kali E4, gajah kali E4. Gini aja. Terus memakan terus. Suatu misal benteng kali D7. Suatu misal benteng kali D7 ya makan menteri kali D7. Ya kan? Apa langkahnya? Kan tetap unggul hitam. Suatu misal kuda ke E6 ya tinggal kuda kali E4 ya menteri E6. Tentunya sangat unggul hitam kan. Itu salah satu kalau benteng AD1 ya. Saya kembalikan posisi dari awal benteng AD1 tadi. Gini. Kalau benteng AD1 jawabnya kuda kali E4. Jadi pionnya ini diancam lah. Gajah F4-nya juga lemah. Benteng F8-nya nyerang di F4 ya. Kalau E5 ya dimakan kuda kali E5. Jadi jalannya partai seperti itu. E5. Kuda kali E5 kan copot pionnya. Benteng ke A ke E1. Ya, benteng A E1 tentunya mengancam kuda di E5. Langkah yang terbaik untuk hitam apa ya? Tentunya langkahnya menteri ke C6. Jadi langkah paling bagus sekali karena menteri yang di E2 ini masih ada hubungannya dengan menjaga petak G2, ancaman cek-cekan mat kan. Jadi langkahnya menteri ke C6. Menteri C6 tentunya gajah kali E5 mau lompat kan kudanya mau masuk di D3 dan sama nyeter kan. Ngancam menteri benteng kali E5 otomatis menteri ke D2 ya. Menteri ke D2. Jadi langkahnya nggak ada lain lagi ya. Menteri ke D2. Terus langsung dilanjutkan sama Boris Gelpan benteng kali E1. Tentu tetap dimakan pakai benteng. Kalau dimakan pakai menteri kan nggak mungkin G2-nya. Jadi langkah yang terbaik Boris Gelpan membuat Ral Alkeson menyerah. Langkahnya dengan jalan kuda ke G4. Ini kuda G4 ini langsung menyerah. B4 dulu ya. B4 dulu. Setelah B4 lari, ngancam kuda ke D1 ya. Maksud kami tidak kuda G4, baru ini kuda ke G4. Ini langsung menyerah. Ral Alkeson kebangsaan Swedia ini dulunya pecatur yang hebat ini juga ya. Sepantaran dengan Boris Gelpan umurnya ya. Pada saat itu ya mungkin masih umur 30-an, ini kan sudah 20 tahun kejadian tahun 99 ini main. Ya kan? Apa langkahnya? Ini kuda G4 langsung menyerah dengan ancaman kuda ke F2, otomatis dimakan menteri
nggak mungkin ada benteng dimakan kuda langsung menteri ke G2. Ya, apa langkahnya? Langkahnya cukup dengan Raja G1. Mencegah cek-cekan ya, tinggal dicek aja sama hitam, Menteri B6. Kalau kuda E3 nggak mungkin, ada benteng E8 gini menang 1 perwira. Ya kan? Pastinya hitam menang 1 perwira karena kuda makan kuda ya. Paham ya? Jadi kalau balik lagi ya menteri ke C7 pasti bisa masuk menteri kali H2 karena G3 ada pin gajah B7. Dan pada saat posisi kuda G4 ini Rat Akeson menyerah ya, paham ya? Oke, jika senang dengan partai Semislab D48 ini silahkan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam Gen Unasumus, kita satu keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.